Oke, selamat datang lagi di Putra Media Channel. Pada video kali ini, saya akan mencoba tracking satelit Measat ya, untuk Cavision dengan menggunakan parabola mini 45 cm ya, jenis Ku-band tentunya. Dan pada saat ini saya akan tracking parabola dengan menggunakan Satfinder ya, dengan menggunakan Satfinder GT Media P8. Nah, yang ini. Saya tracking satelit Measat untuk Cavision menggunakan Satfinder GT Media P8. Ya. Dengan menggunakan HP. Nah, Satfinder GT Media P8 ini dikontrol oleh aplikasi Android ya, aplikasi P8 Finder di HP Android ini ya, untuk pengaturannya. Dan juga jangan lupa Satfinder ini harus menggunakan power supply, power bank ya, seperti ini. Power bank yang bagus tentunya ya, yang ampernya real ya. Saya menggunakan yang 2 ampere ya. Seperti biasa dari dulu saya menggunakan power bank ini ya. Oke. Dan jangan lupa juga kunci ring atau kunci pas 10 ya, nomor 10. Oke. Yang pertama yang harus kalian sediakan ini tracking versi saya sendiri ya. Sebelum tracking, setelah merakit atau merangkai si parabola mini ini, sebelum kita tracking, kalian sediakan kompas seperti ini ya. Baik menggunakan kompas manual atau analog seperti ini, bisa juga menggunakan kompas digital yang ada di handphone ya, atau di HP. Gunanya kompas ini yaitu untuk mencari arah barat ya. Karena satelit Measat posisinya berada di arah barat ya, begitu. Oleh karena itu, kita harus mencari dulu arah barat ya, dengan menggunakan kompas ini. Biarkan supaya si panah tersebut lurus ke arah N ya, kurang sedikit. Kita putar, kurang. Nah, seperti ini. Ya, bisa dilihat. Oke. Nah, ini sudah ketemu arah selatan. Kalau sudah ketemu arah selatan, otomatis semua arah kita akan tahu ya. Berarti yang W, yang sebelah sini W ya, yang W itu arah barat ya. Yang E di sebelah sini yaitu arah timur ya. Yang S di sebelah sini arah selatan. Yang N ke sini arah utara itu. Berarti yang kita cari itu tadi ya, maaf ini HP-nya, kameranya kemana-mana. Nah, yang kita cari itu karena yang kita cari arah barat ya. Kita lihat yang di sini tulisannya W ya. Nah, di sini. Berarti barat itu ke sini ya. Nah, barat itu ke sini. Ya, barat ke sini, ini bagian timur ya. Yang ini bagian timur, yang ini bagian utara, yang ini bagian selatan, begitu ya. Berarti sekarang kita udah ketemu arah barat, yaitu ke sini. Ya, ke sini ya, bagian ini ya, barat ya. Oke. Nah, di sini saya gunakan kompas lagi. Arah barat itu ya sini. Nah, seperti ini. Ini sudah ditandai ya. Nah, saya udah menandai arah barat dengan kompas ini. Oke. Sekarang saya akan pasang. Ya, saya pasang dulu. Ada kabelnya. Ini. Saya akan pasang kabel ke LNB. Oke. Untuk trik saya kali ini,
saya akan tracking Satit Measat untuk Cavision dengan menggunakan polaritas vertikal ya. Dengan menggunakan polaritas vertikal. Oke. Karena menurut pengalaman saya, dengan menggunakan polaritas vertikal, trackingnya lebih mudah. Dan untuk mendapatkan sinyal yang maksimal juga lebih mudah ya, daripada memakai polaritas yang aslinya bawaan pabrik ya, yaitu horizontal ya. Polaritas program receiver Cavision yang bawaan pabrik itu yaitu horizontal. Tetapi saya sekarang akan menggunakan polaritas vertikal ya. Yang diganti itu hanya polaritasnya saja ya, frekuensinya tidak usah diganti ya. Oke. Nah, untuk menggunakan polaritas vertikal, oke. Ini ya. Ini kan konektor LNB ya. Kalau menggunakan polaritas horizontal, menjadi zoom dulu dikit. Nah, kalau menggunakan polaritas horizontal ya, biasanya posisi konektor LNB-nya ya, konektor LNB ini kabel berada di posisi arah jam 9 seperti ini ya. Nah, posisi arah jam 9 seperti ini ya, di arah utara ya, di arah utara posisi jam 9 kalau menggunakan polaritas horizontal ya di receiver Cavision-nya ya. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan polaritas vertikal ya, akan merubah polaritasnya yaitu menjadi vertikal ya. Nah, untuk menggunakan polaritas vertikal di receiver Cavision ya, posisi konektor LNB ini harus ada di posisi jam 6 alias lurus ke bawah seperti ini. Kalian tinggal putar saja ya sini. Nah, lurus ke bawah di arah jam 6 ya, lurus seperti ini. Saya pasang kabelnya. Nah, ini lurus ke bawah ya, lurus ke bawah dikit. Nah, ini posisi konektornya lurus ke bawah ya, di posisi jam 6 ya. Nah, ini adalah untuk penggunaan polaritas vertikal di receiver Cavision ya, supaya pencarian sinyalnya agak gampang dan mendapatkan kualitas sinyal yang maksimal ya. Oke, LNB sudah saya pasang dan diposisikan di arah jam 6 ya konektornya. Oke. Dan kabel ujungnya yang satu lagi tentunya saya masukkan konekan ke si ini subfinder GT Media P8 ya, BT03 ya. Oke, saya masukkan dulu ke ini ya. Oke. Nah, sudah connect. Lalu saya masukkan si kabel USB-nya untuk supply ke si subfinder ini. Oke. Lalu saya konekkan lagi ke power bank ya, untuk power supply si subfindernya ya. Ini saya menggunakan yang 2 ampere. Oke. Nah, subfinder sudah menyala berkedip-kedip warna biru ya. Nah, ini menandakan subfinder siap di tracking ya, siap disambungkan ke aplikasinya yang ada di HP ya. Saya taruh dulu di bawah ini. Oke. Nah, sekarang di HP kita buka aplikasi P8 Finder. Nah yang ini ya. Nah,
P8 Finder. Nah, kita buka. Mana? Oke. Nah, sudah terbuka. Ya. Nah, ini sudah langsung otomatis nyambung ya ke Satfinder ya. Si HP ini sudah nyambung ke Satfinder ya. Nah, ke Satfinder ini. Nah, HP ini sudah nyambung ke Satfinder ini, menandakan itu tandanya kalau sudah nyambung si HP dan si Satfinder gitu ya, Media P8 ini, yaitu yang tadi berkedip-kedip yang di sini menjadi diam ya. Menjadi diam, tidak berkedip. Artinya sudah connect dengan si aplikasinya ini yang ada di HP ya. Dan sekarang kalau sudah di setting frekuensinya, kita tinggal tracking saja ya, tracking sinyalnya. Oke. Nah, begini. Oke ya. Di sini saya sudah menggunakan sakit measat ya. Nah, measat ya, sudah ada measat dan menggunakan frekuensi transponder 12436 vertikal 31.000 ya. Sekali lagi saya menggunakan polarizer vertikal ya untuk tracking kali ini. Oke, kita lanjutkan tracking ya. Pastikan si garis merah ini di aplikasi P8 sudah ada ya, yang menandakan garis merah ini yaitu sudah connect-nya siapa itu namanya, si Satfinder ke LNB ya, ke LNB parabola. Kalau sudah begini dan frekuensi sudah disetting, jangan jangan sampai salah ya memasukkan frekuensinya. Sekarang kita tracking sinyalnya, tracking satelitnya. Oke. Tadi di sini sudah saya tandai ya. Oke. Nah, di sini tadi saya sudah meletakkan kayu ya untuk mendapatkan arah barat ya. Ini, nah ke sana itu arah barat ya. Ini ujung kayu ini arah barat ya, ke sini ya. Dan saya akan tempatkan si parabola ini ke arah barat sesuai kayu ini ya. Nah. Oke, saya dekatkan dulu kameranya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut tracking. Kita akan melanjutkan tracking ke measat ya, untuk K-Vision ya. Nah, saya memantau dari sini ya. Saya memantau sinyal dari HP ya. Oke. Karena ini parabola sudah mengarah ke bagian barat ya. Dan jangan lupa kalian nanti memasang tiang ya, nanti ya. Saya kenorin dulu. Nah, nanti kalian ya, kalau memasang tiang ini, nah tiang yang ini, tiang parabola ini, yang bagian ini harus lurus, tegak lurus ke atas ya, tegak lurus. Jangan melenceng ya, tiang yang ini harus tegak lurus. Untuk dudukan ke si parabolanya ini ya, ini harus lurus ke atas. Kalau diperlukan bisa memakai water pass ya, untuk memastikan kelurusan si tiang ini. Baik itu kalian masangnya di di atap rumah atau di tembok dak rumah ya, di atas, ataupun di tiang besi ya, atau kayu juga. Intinya pemasangan ini si tiang parabolanya ini harus lurus, tegak lurus ya, harus tegak lurus. Oke, maaf ya, di sini banyak ayam ya.
Oke ya, saya posisikan lagi ke barat ya, seperti ini. Oke, kita akan tracking ya. Kita akan tracking sekarang untuk memposisikan kameranya ya, yang atas dikit. Nah, seperti ini. Oke ya, saya akan tracking dari belakang ya. Karena ini sudah dapat arah barat, itu ke sana itu arah barat ya, ke sana arah barat ya. Dan ini si parabola ini sudah lurus ke arah barat. Paling nanti di saat tracking ya sekitar paling banyak juga 5 cm ya, kalau nggak akurat ya. Nah, kita akan tracking sedikit-sedikit, naikkan terus ya. Oke, sambil memantau si HP ini ya. Ya, sambil memantau si HP ini, memantau keberadaan sinyal ya. Karena saya memakai Satfinder GT Media P8 ya, menggunakan HP ya trackingnya. Walaupun mati lampu atau mati listrik ya jalan terus ya, tidak putus begitu. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini sudah dapat sinyal 80% ya. Oke, saya kunci dulu menggunakan kunci ini, kunci 10. Nah, begini ya, mudah, cukup mudah, tidak sampai 30 menit ya, tidak sampai 30 menit kita mencari sinyal ya, asal kita tahu prosedurnya ya, peraturannya yang tepat ya. Nah, sekarang di sini sudah mendapatkan sinyal 80% ya. Nah, sudah mendapatkan sinyal 80%. Oke, kelihatan? Nah, ya, yang kuning ya, yang atas. Saya menggunakan ini, frekuensi Caption dengan polaritas vertikal ya. Tidak lama setelah saya mencari arah barat dan si disk parabolanya diarahkan langsung ke barat, dan juga tiang parabolanya sudah tegak lurus, tinggal angkat sedikit demi sedikit arahnya ya ke atas atau dari atas ke bawah sambil melihat pergerakan sinyal ini. Apabila sudah muncul atau keluar sinyal seperti ini, kita cari kualitas sinyal yang maksimal. Dan menurut saya dengan menggunakan parabola mini ya, dengan menggunakan parabola mini sekecil ini, yaitu yang 45 cm, sinyal 80% ini menurut saya sudah cukup ya. Sinyal 80% menurut saya sudah cukup ya. Oke, ini di frekuensi 12436 ya. Coba saya akan tes di frekuensi yang satu lagi, karena Caption menggunakan 2 frekuensi ya. Oke, saya lihat dulu ya. Tadi di 124 ya, 12436. 12436. Nah, sekarang saya akan cek di frekuensi yang satu lagi, yaitu yang di frekuensi 12396. Nah, di frekuensi yang satu lagi ini bahkan lebih besar ya. Nah, ini dapat 83% ya. Yang kuningnya tuh yang atas.
Mantap kan? Nah, beginilah cara tracking saya menggunakan parabola mini Kuben ya, untuk tracking parabola untuk tracking satelit Measat, untuk vision ya, untuk receiver K-vision ya, untuk pengguna K-vision dengan menggunakan polaritas vertikal ya, dengan arah ini tadi arah konektornya diposisikan di posisi jam 6 alias lurus ke bawah ya. Nah, sekarang kita cek frekuensi yang menggunakan polaritas horizontal ya, tanpa merubah si parabolanya ini atau si LNB-nya ini ya. Oke, saya cek dulu. Kita akan lihat sama-sama ya. Frekuensi K-vision yang menggunakan polaritas horizontal. Oke. Nah, ini ada 1, 2, 4, 3, 6 horizontal. Nah, kalau dipindah ke frekuensi horizontal, otomatis sinyalnya tidak ada ya. Karena ini bukan dari posisi parabolanya. Ya, ingat, ini bukan dari posisi parabolanya ya. Ini yang berpengaruh adalah posisi LNB-nya ya. Posisi LNB-nya. Oke. Untuk membuktikan, saya akan putar LNB-nya saja ke arah mana tuh? Ke arah utara ya, di posisi jam 9 ya. Oke. Oke. Kalian lihat ini pergerakan sinyal. Saya akan nanti di sini aja ya. Saya akan putar LNB ini. Nah, kelihatan LNB-nya ya. Saya akan putar LNB ini ke posisi jam 6 ke arah utara. Oke. Ya. Nah. Oke. Oke tuh. Sekarang muncul ya. Begitu caranya, cara trackingnya ya. Kalau kalian menggunakan polaritas vertikal, si posisi ini, posisi konektor LNB-nya harus di posisi arah jam 6. Nah, saya akan cek ini menggunakan frekuensi yang 1, 2, 4, 3, 6 ya. Saya akan coba frekuensi yang satunya lagi. Oke. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Nah, sama. Yang frekuensi 1, 2, 3, 9, 6 juga sama. Ada sinyalnya. Sudah bagus ya. Dan ini kualitas sinyalnya 80% ya. Begitu. Dan apabila si LN diposisikan lagi ke arah jam 6, ini sinyal akan mati ya. Akan lost sinyal gitu. Jadi kalian itu jangan merubah arah parabolanya ya. Yang membedakan polaritas horizontal dan vertikal itu yaitu di arah LNB-nya ya. Di arah LNB yang patokannya yaitu konektor LNB-nya. Nah, saya akan putar lagi arah LNB-nya ke posisi jam 6 ya, arah konektornya. Ini kan di arah jam 9 ya untuk horizontal. Saya akan putar lagi ya, ke arah jam 6. Oke. Nah, sinyal tidak ada ya. Sinyal otomatis hilang. Karena ini programnya di polaritas horizontal. Oke, programnya saya akan ganti lagi ke vertikal. Coba ya. Oke. Vertikal. Vertikal. Oke, saya jadi dulu. Nah, ini ada. Nah, otomatis ada ya. Otomatis muncul ya. Tinggal menyesuaikan. Ya. Nah.
sama. Frekuensi vertikal polaritas vertikal juga 80% ya. Ini bagus ya. Karena ini tiangnya tegak lurus ya. Kalau tiang tegak lurus di polaritas vertikal dan horizontal juga normal ya. Sinyalnya normal. Di atas 70 bahkan 80%. Ya, begitu. Oke. Saya akan memperjelaskan lagi ya sama kalian semua. Oke. Yang pertama, untuk kelancaran tracking satelit parabola, yaitu pemasangan tiangnya tadi ya, yang di sini harus tegak lurus ya. Pemasangan tiang yang di bawah ini ya, yang di bawah ini harus lurus ya, bagian atasnya harus tegak lurus dan kokoh ya, begitu. Yang kedua, kalau sudah kalian rakit parabola ini, di sini, kalian cari arah barat ya untuk satelit menyasar itu, yaitu harus dicari arah barat dengan menggunakan kompas seperti ini, baik kompas analog seperti ini ataupun menggunakan kompas digital ya yang ada di HP kalian ya, bisa ya. Tapi kompas digital itu ada yang harus dikalibrasi dulu biar akurat arahnya ya. Oke. Kalau sudah dapat arah barat, kalian posisikan depan parabola ini ya, ini LNB-nya harus mengarah ke barat, tepat ya, harus lurus ya, sesuai kompas ya, sesuai kompas. Kalau kalian tidak bisa tidak bisa menggunakan kompas atau tidak tahu, dan kalian juga di satu daerah atau di satu kampung tidak tahu arah baratnya kemana, pengalaman saya, kalian cari aja masjid gitu. Siapa tahu ada masjid yang dekat. Masjid itu kan ke arah kiblat ya. Masjid itu mengarah ke arah kiblat. Dan arah kiblat itu nggak jauh dari arah barat ya, begitu. Itu aja patokannya, masjid ya. Kalau kalian tidak punya kompas atau tidak bisa menggunakan kompas dan tracking parabola di daerah lain atau di kampung atau di kota lain ya, begitu. Yang kalian tidak tahu di daerah itu di mana arah baratnya gitu. Depan masjid itu yaitu arah timur ya, depan masjid itu, pintu depan masjid itu arah timur ya. Dan sebaliknya itu yaitu arah barat. Itu aja gampangnya. Itu pengalaman saya ya kalau tracking di daerah lain ya. Kalau di daerah sendiri kan tahu arah barat kemana, kalau di daerah lain kan nggak tahu gitu. Kalau tidak menggunakan kompas gitu, cari aja masjid atau musola gitu supaya gampang ya. Yang kedua itu harus menentukan arah barat ya, supaya kita langsung nanti si parabola ini diarahkan ke arah barat lurus. Dan setelah diarahkan ke arah barat dan setelah mengatur frekuensinya yang benar, baik itu menggunakan satfinder ya seperti ini ya, baik itu menggunakan satfinder seperti ini atau menggunakan satfinder yang lain-lainnya ya, atau juga menggunakan receivernya langsung sama televisinya langsung ya, itu tidak masalah ya, itu hanya bahan trackingnya saja. Yang penting frekuensinya sudah benar, arah parabolanya sudah ke barat, dan nanti tinggal miringin ya, ini naik turunin arahnya ya, taikkan terus dinaikkan ya, dan diturunin lagi sampai mendapatkan sinyal yang maksimal seperti saya barusan ya, begitu. Oke, itulah trik atau cara saya untuk tracking parabola menggunakan parabola mini seperti ini, khususnya untuk tracking satelit menyasar untuk receiver Cavision ya. Barusan saya sudah mempraktekkan menggunakan polaritas vertikal dan menggunakan polaritas horizontal, dan di kedua polaritas itu saya sama-sama mendapatkan sinyal yang maksimal, begitu ya. Terima kasih sudah
menonton video ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan komen, dan juga aktifkan tombol notifikasinya. Dan silakan komen juga apabila kalian ada yang tidak mengerti ya di bahasan saya tadi. Ya. Insya Allah saya akan menjawab ya, setahunya saya aja gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Putra Media.